Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rizkinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Cerita humor tentang Abu Nawas yang terkenal adalah saat Abu Nawas berhasil membuat Khalifah Harun al-Rasyid tertawa dengan sindiran halus melalui puisi yang dia buat. Kisah Abu Nawas dan Khalifah Harun al-Rasyid. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas, lucu, dan penuh sindiran. Suatu hari, Khalifah Harun al-Rasyid yang terkenal dengan kebijaksanaannya dan kecintaannya terhadap sastra, mengundang Abu Nawas untuk datang ke istananya. Khalifah ingin melihat seberapa cerdik dan humoris tokoh besar ini dalam berinteraksi. Ketika Abu Nawas tiba di istana, ia disambut dengan hangat oleh sang Khalifah. Setelah beberapa saat berbincang ringan, Harun al-Rasyid mengajukan sebuah tantangan kepada Abu Nawas. Khalifah berkata dengan nada serius, "Wahai Abu Nawas, aku ingin mendengar sebuah puisi darimu. Namun, kali ini, aku ingin puisi tersebut memiliki makna yang dalam dan juga menyindir diriku sendiri." Tantangan ini jelas bukan hal yang mudah, sebab Abu Nawas tahu betul bahwa Harun al-Rasyid adalah seorang pemimpin yang sangat dihormati dan dicintai rakyatnya. Namun, Abu Nawas tidak gentar. Dengan senyum jenaka dan kepandaian berbahasanya, ia mulai merangkai puisi dengan kata-kata yang indah namun penuh sindiran halus. Abu Nawas pun berkata, "Khalifah yang agung, berpakaian sutra gemerlap. Di mana-mana rakyat datang mengharap. Namun sayang, dalam hatimu penuh rindu. Berkelimpahan harta, namun bimbang dalam langkahmu." Kemudian ia melanjutkan puisi itu. "Wahai pemimpin besar yang penuh keadilan. Di atas singgasana, bagai cahaya yang terang. Namun tak kulihat, kasih sayangmu kepada kami. Apakah harta menghalangi hatimu untuk menyayangi?" Puisi Abu Nawas ini memang mengandung sindiran halus yang sangat tajam. Dalam kata-katanya, dia menyindir kehidupan mewah dan kemewahan Harun al-Rasyid, serta bagaimana terkadang kekuasaan dan kekayaan bisa mengaburkan hati seorang pemimpin. Abu Nawas menggunakan kata-kata puitis untuk menyinggung bahwa meskipun sang khalifah memiliki kekayaan dan kekuasaan, hal tersebut belum tentu menjamin kebahagiaan rakyat atau kedekatannya dengan mereka. Harun al-Rasyid yang mendengarkan puisi tersebut awalnya terdiam. Sebagian besar orang mungkin akan merasa tersinggung, tetapi bukan Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikan dan keberaniannya. Setelah beberapa detik hening, Harun al-Rasyid tersenyum lebar dan akhirnya tertawa terbahak-bahak. Dia menyadari bahwa puisi itu memang penuh dengan sindiran yang sangat halus, namun juga bijaksana. Khalifah kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, kamu memang seorang yang luar biasa. Kamu mampu menunjukkan kebenaran melalui humor yang ringan dan cerdas. Puisi ini mengingatkan aku untuk tidak hanya fokus pada kekuasaan dan kemewahan, tetapi juga untuk memperhatikan kebutuhan rakyatku dan tetap rendah hati." Abu Nawas, yang memang dikenal sangat pintar dalam membaca situasi, tidak hanya membuat Khalifah tertawa, tetapi juga menyampaikan pesan moral yang dalam tentang tanggung jawab seorang pemimpin. Puisi ini tidak hanya berhasil menghibur Harun al-Rasyid, tetapi juga memberikan pelajaran penting mengenai keseimbangan antara kekuasaan, kemewahan, dan kewajiban seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Dengan cara yang sangat khas, Abu Nawas berhasil menyampaikan kritik yang tajam, namun disampaikan dengan cara yang humoris, penuh sindiran, dan puitis. Itulah salah satu alasan mengapa kisah Abu Nawas bersama Khalifah Harun al-Rasyid sangat terkenal dalam sastra Arab, dan kisah ini tetap menjadi contoh bagaimana kecerdasan dan humor dapat digunakan untuk menyampaikan kebenaran dan kritik sosial. Kisah kontroversial lainnya yaitu ketika Abu Nawas berdebat dengan ulama atau cendekiawan tentang hukum agama. Suatu hari, di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk di sebuah kedai kopi yang ramai. Seperti biasa, ia sedang mengobrol dengan teman-temannya, sambil bercanda dan menikmati secangkir kopi panas. Tak lama kemudian, seorang ulama terkenal datang ke kedai itu. Ulama tersebut dikenal sangat serius dalam membahas hukum agama dan dikenal sebagai orang yang sangat ketat dalam menjalankan ajaran agama. Ulama tersebut, yang bernama Al-Syafi'i, mendekati Abu Nawas dan teman-temannya dengan wajah yang serius. "Wahai Abu Nawas," kata ulama itu, "kenapa kau selalu menggoda dan bercanda dalam setiap kesempatan? Apa yang kau bicarakan tidak ada manfaatnya. Orang yang seperti dirimu harus lebih serius dalam menjalani hidup dan memikirkan soal agama." Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasan dan kelucuan, memandang ulama tersebut sejenak, kemudian berkata,
wahai Al-Syafi'i, bukankah agama mengajarkan kita untuk tidak terlalu kaku dan serius dalam hidup? Bukankah kita harus memandang dunia ini dengan hati yang lapang dan penuh ketawa? Jika tidak, maka hidup ini akan terasa sangat berat dan menyedihkan. Ulama itu terkejut mendengar jawaban Abu Nawas, tetapi dia tidak menyerah. Jangan bercanda dengan perkara agama, jawab Al-Syafi'i. Agama adalah tentang ketaatan dan keseriusan. Jika kita tidak taat, kita akan dihukum. Tidak ada waktu untuk bergurau dalam soal agama. Abu Nawas yang merasa tertantang, kemudian memutuskan untuk menjawab dengan cara yang lebih cerdas. Baiklah, jika begitu, izinkan aku bertanya sesuatu kepadamu, wahai ulama, kata Abu Nawas. Apakah kamu tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah tersenyum dan tertawa? Bahkan dalam beberapa hadis, disebutkan bahwa beliau menyukai humor yang ringan, asalkan tidak berlebihan. Jadi, apakah kita harus mengabaikan hal-hal yang membuat kita tersenyum, hanya karena kita takut kehilangan keseriusan dalam beragama? Al-Syafi'i tidak langsung menjawab. Abu Nawas melanjutkan, mari kita lihat lebih jauh. Bukankah dalam agama, Allah juga menciptakan kita dengan perasaan dan hati yang bisa tertawa? Bahkan, tertawa dapat menjadi obat yang baik bagi jiwa kita. Namun, tentunya tidak boleh berlebihan atau menjerumuskan kita pada dosa. Semua itu harus seimbang. Ulama tersebut tetap diam, tampaknya berpikir mendalam. Abu Nawas melanjutkan dengan lebih bijaksana, aku tahu, wahai Al-Syafi'i, bahwa hukum agama itu sangat penting. Kita tidak bisa mengabaikan kewajiban kita terhadap Tuhan, tetapi kita juga harus menjaga keseimbangan dalam hidup. Islam mengajarkan kita untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri, agar kita bisa menjadi lebih baik. Jika kita terlalu kaku, kita bisa kehilangan kebahagiaan yang seharusnya kita rasakan dalam hidup ini. Melihat bahwa diskusi semakin dalam, beberapa orang yang ada di kedai kopi mulai mendekat untuk mendengarkan perdebatan tersebut. Abu Nawas pun tersenyum, merasakan betapa cerdasnya ia mengajukan pertanyaan ini. Bukankah, lanjut Abu Nawas, salah satu cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan menjaga hati kita tetap ringan dan bersih? Ketika kita tertawa, kita membuang beban pikiran dan membuat diri kita lebih terbuka terhadap kebaikan dan rahmat-Nya. Setelah beberapa saat hening, akhirnya Al-Syafi'i berbicara. Abu Nawas, kau benar. Aku memang sering lupa bahwa dalam agama, ada banyak cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, termasuk dengan menjaga kebahagiaan dan keseimbangan dalam hidup. Tertawa bukanlah dosa, asalkan kita tidak melupakan tujuan utama kita. Jika kita mengingat Allah dalam segala hal, bahkan dalam tawa sekalipun, maka itu adalah ibadah. Abu Nawas tersenyum lebar. Betul, wahai Al-Syafi'i. Semoga kita semua selalu dapat menemukan keseimbangan dalam hidup, antara keseriusan beragama dan kebahagiaan yang Allah berikan. Al-Syafi'i akhirnya mengangguk dengan hormat. Kau benar, Abu Nawas. Terima kasih atas pelajaranmu yang berharga. Terkadang, kita memang terlalu serius, dan lupa bahwa hidup ini adalah anugerah dari Allah yang harus kita nikmati dengan penuh syukur. Kedai kopi yang tadinya ramai dengan suara gaduh itu pun kini terasa lebih tenang. Semua orang yang ada di sana mulai merenung tentang pesan yang disampaikan oleh Abu Nawas. Meskipun Abu Nawas terkenal dengan kecerdasannya yang penuh humor, dia selalu mampu membawa pesan moral yang sangat dalam setiap percakapan dan leluconnya. Pelajaran dari kisah ini. Kisah ini menggambarkan bagaimana Abu Nawas, dengan kecerdasan dan kelucuan yang dimilikinya, bisa memberikan wawasan yang mendalam tentang keseimbangan hidup. Dalam beragama, kita seringkali terjebak pada ketegangan antara keseriusan dan keceriaan, tetapi Abu Nawas mengajarkan bahwa keduanya bisa berjalan beriringan. Tertawa dan bergembira bukanlah hal yang salah, asalkan kita tetap menjaga tujuan hidup yang utama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan segala perbuatan kita, baik yang serius maupun yang ringan. Kisah ini juga mengajarkan pentingnya untuk tidak terlalu kaku dan terjebak dalam dogma, tetapi selalu membuka hati untuk memahami bahwa agama adalah tentang keseimbangan, kasih sayang, dan kebahagiaan yang dibawa dengan cara yang benar. Kisah selanjutnya yaitu perdebatan Abu Nawas dengan wanita cantik. Abu Nawas juga terkenal dengan kisah-kisahnya yang penuh kelucuan saat berhadapan dengan wanita cantik. Dalam salah satu kisah, dia ditantang untuk menunjukkan betapa bijaksananya dia dalam memikat hati seorang wanita. Buatkan cerita panjang. Pada suatu hari yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar sambil menikmati suasana yang ramai.
Pasar di Baghdad adalah tempat yang penuh dengan berbagai pedagang, pembeli, dan tentu saja, wanita-wanita cantik yang berkerumun. Namun, hari itu ada satu wanita yang menarik perhatian Abu Nawas. Wanita itu bukan hanya cantik, tetapi juga terlihat sangat anggun dan penuh pesona. Setiap orang yang melihatnya pasti akan terpesona oleh kecantikannya. Wanita itu, yang bernama Laila, tengah memilih buah-buahan di sebuah kios, dan tanpa sengaja, matanya bertemu dengan mata Abu Nawas. Laila tersenyum dengan lembut, dan Abu Nawas yang terkenal dengan kelucuannya, merasa tertantang untuk mendekati wanita tersebut. Dengan langkah percaya diri, Abu Nawas mendekat dan berkata, "Wahai gadis cantik, senyum indahmu lebih bercahaya dari sinar matahari yang memancar di atas kota ini. Aku ingin tahu, apakah keindahanmu ini merupakan anugerah dari Allah ataukah hasil dari usaha kerasmu sendiri?" Laila yang cerdas dan penuh wibawa, tidak langsung terpesona oleh pujian Abu Nawas. Sebagai seorang wanita yang seringkali dikelilingi oleh banyak lelaki yang mencoba memikatnya, dia sudah terbiasa dengan kata-kata manis dan pujian-pujian. Namun, dia tidak bisa mengabaikan kelucuan dan keberanian Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," jawab Laila dengan senyum tipis, "aku lebih suka pria yang bijaksana daripada yang hanya pandai merayu dengan kata-kata indah. Jika kau benar-benar bijaksana, buktikanlah." Abu Nawas yang terkenal cerdik, segera menyadari bahwa wanita ini bukan tipe yang mudah dipengaruhi dengan kata-kata manis semata. Dia harus berpikir lebih jeli dan menemukan cara yang cerdik untuk memikat hati Laila, bukan hanya dengan pujian. Dengan cara yang sangat bijaksana, dia mulai berbicara. "Baiklah, Laila. Aku akan buktikan kebijaksanaanku. Aku akan mengajukan sebuah pertanyaan kepadamu, dan jika kamu bisa menjawabnya dengan tepat, maka aku akan mengakui bahwa kecantikanmu bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam hatimu." Laila yang penasaran, mengangguk dan berkata, "Apa pertanyaannya, Abu Nawas?" "Aku ingin tahu apakah kau benar-benar bisa membuktikan kebijaksanaanmu." Abu Nawas menarik napas panjang dan kemudian mengajukan pertanyaannya dengan serius, meskipun senyum nakal tidak hilang dari wajahnya. "Jika kamu memiliki 2 buah apel, dan aku datang kepadamu dan meminta 1, berapa banyak apel yang kamu miliki?" Laila merenung sejenak. Meskipun pertanyaan ini terkesan sederhana, dia tahu bahwa ini adalah jebakan dari Abu Nawas. "1 apel," jawabnya dengan tegas, "karena aku memberikannya padamu." Abu Nawas tersenyum lebar. "Ah, benar, Laila. Kamu seorang wanita yang cerdas, ternyata kebijaksanaanmu tak hanya ada pada kata-kata, tetapi juga pada tindakanmu." Laila merasa bangga bisa menjawab dengan tepat. Namun, Abu Nawas segera menambahkan, "Namun, ada satu hal lagi yang perlu kamu pertimbangkan. Jika kamu hanya memberikan 1 apel kepadaku, berarti kamu masih menyisakan 1 apel untuk dirimu sendiri, bukan? Maka, kamu masih memiliki 1 apel. Ini adalah kebijaksanaan yang lebih dalam lagi. Laila, kamu tahu kapan harus memberi dan kapan harus menjaga sesuatu untuk dirimu sendiri." Laila terdiam sejenak, lalu tertawa. "Kau memang cerdik, Abu Nawas. Aku tak menyangka kamu akan memberi jawaban yang begitu bijak dengan cara yang tak terduga." Abu Nawas membungkuk sedikit, sambil berkata, "Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada wajah, Laila. Kecantikan itu juga berasal dari kemampuan untuk berpikir jernih dan bijaksana, seperti yang kamu tunjukkan sekarang. Tapi ingat, meskipun aku tahu cara berpikir dengan bijak, aku tetap seorang pria yang suka sedikit humor." Laila tertawa, "Aku tidak bisa menyangkalnya. Kau memang punya cara yang unik untuk berbicara. Tapi aku setuju, kebijaksanaan dan humor harus berjalan bersama-sama dalam hidup." Abu Nawas pun berkata, "Begitulah hidup, Laila. Kita harus bisa tersenyum meski dalam situasi yang sulit, dan juga bisa berpikir jernih dalam setiap tindakan kita. Semuanya ada waktunya, antara tertawa dan berpikir." Mereka berdua kemudian berbincang lebih lama, dan dalam percakapan itu, Abu Nawas berhasil memikat hati Laila dengan kecerdikan dan kebijaksanaannya. Bukan hanya dengan kata-kata manis atau rayuan, tetapi dengan pemikiran yang dalam dan cara pandangnya terhadap hidup. Pelajaran dari kisah ini. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan bukan hanya soal memiliki pengetahuan yang luas atau mampu berbicara dengan serius. Kebijaksanaan sejati bisa ditemukan dalam cara kita menghadapi situasi, baik dengan humor atau dengan pemikiran yang mendalam. Abu Nawas, dengan kecerdikan dan kelucuannya, menunjukkan bahwa meskipun kehidupan bisa penuh dengan godaan dan tantangan, kita tetap harus bijaksana dan tahu kapan harus menjaga keseimbangan antara kebahagiaan, humor, dan kedalaman pemikiran.
Selain itu, kisah ini juga menunjukkan bahwa kecantikan bukan hanya terletak pada penampilan luar, tetapi juga pada kecerdasan, kebijaksanaan, dan cara kita melihat dunia. Dalam hal ini, Laila menyadari bahwa kebijaksanaan Abu Nawas lebih dari sekadar kata-kata manis, melainkan tindakan dan pemikiran yang lebih dalam tentang hidup. Kisah bijaksana dari Abu Nawas kepada pemuda bodoh. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan melewati sebuah pasar yang ramai. Pasar tersebut dipenuhi dengan pedagang, pembeli, dan orang-orang yang sedang bertransaksi. Di tengah keramaian itu, ia mendengar suara seorang pemuda yang sedang berdebat keras dengan seorang pedagang. "Ini tidak adil. Saya sudah membayar cukup untuk barang ini, kenapa harganya tetap tinggi?" kata pemuda itu dengan marah, memegang tas kain yang berisi barang belanjaannya. Pedagang yang terlihat agak kebingungan mencoba menjelaskan, "Wahai anak muda, itu adalah harga yang sudah disepakati. Apa yang kamu bayar sudah sesuai dengan nilai barang tersebut." Namun, pemuda itu tidak mendengarkan, malah semakin berteriak. Abu Nawas yang tengah melintas mendengar keributan tersebut dan merasa tertarik untuk mengamati situasi lebih dekat. "Ah, anak muda ini pasti membutuhkan sedikit kebijaksanaan," pikir Abu Nawas sambil mendekat dengan langkah santai. Ia menghampiri pemuda itu dan menepuk bahunya. "Wahai anak muda, mengapa kamu begitu marah? Apakah harganya benar-benar terlalu tinggi?" tanya Abu Nawas dengan suara lembut namun penuh rasa ingin tahu. Pemuda itu menoleh dengan tajam dan berkata, "Tentu saja. Pedagang ini ingin menipu saya. Saya sudah memberi cukup banyak uang, tetapi harga barangnya tidak sesuai dengan nilai yang saya bayangkan." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah, mari kita coba sesuatu. Aku ingin memberikanmu sebuah pelajaran, sebuah ujian kecil, apakah kamu siap?" Pemuda itu bingung, namun karena rasa penasaran, ia mengangguk setuju. "Baiklah, apa ujian yang ingin kamu berikan, Abu Nawas?" Abu Nawas memandang sekeliling, lalu melihat sebuah kios yang menjual beberapa buah jeruk. Dia kemudian melangkah ke kios tersebut dan membeli 3 buah jeruk. Setelah itu, dia kembali menghampiri pemuda tersebut dengan membawa jeruk di tangannya. "Lihatlah ini," kata Abu Nawas, 3 buah jeruk ini aku beli dengan harga 1 dirham. Coba sekarang bayangkan, jika aku menjualnya kepada kamu dengan harga 2 dirham, berapa banyak uang yang akan kamu bayar?" Pemuda itu melihat jeruk-jeruk tersebut dan menjawab, "Tentu saja saya akan membayar 2 dirham, karena itu adalah harga yang kamu tentukan." Abu Nawas tersenyum dan melanjutkan, "Tetapi, jika aku menawarkan harga 3 dirham untuk 3 buah jeruk ini, apakah kamu akan membayar lebih?" Pemuda itu bingung, "Tentu saja tidak. 3 jeruk hanya seharga 1 dirham, jadi tidak ada alasan untuk membayar lebih dari itu." Abu Nawas kemudian duduk di dekat pemuda itu dan berkata, "Nah, anak muda, inilah inti dari apa yang sedang terjadi. Barang yang kamu beli itu mungkin sudah sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Terkadang, kita merasa bahwa sesuatu itu lebih berharga dari yang seharusnya, dan kita menganggap bahwa harga yang dibayar tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Namun, setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda terhadap suatu hal di dunia ini. Ada hal-hal yang kita tidak bisa nilai dengan materi semata. Seperti halnya jeruk ini, kamu mungkin menganggap harga 1 dirham itu sudah cukup, tetapi dalam hidup, kita juga seringkali menghadapi nilai yang lebih besar, nilai yang tidak selalu bisa dihitung dengan uang." Pemuda itu terdiam, merenungkan perkataan Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan, "Jadi, apa yang kamu anggap sebagai harga tinggi atau rendah, tidak selalu bisa dilihat secara sepihak. Kamu harus memahami bahwa harga bukanlah satu-satunya ukuran dalam hidup. Banyak hal yang lebih penting daripada sekadar harga barang. Kebijaksanaan, pengalaman, dan cara kita melihat dunia jauh lebih berharga daripada apa yang kita bayar untuk sesuatu." Pemuda itu terdiam, akhirnya menyadari bahwa ia telah terlalu tergesa-gesa dalam menilai situasi tanpa mempertimbangkan pandangan yang lebih luas. Ia menatap Abu Nawas dengan penuh rasa hormat dan berkata, "Terima kasih, Abu Nawas. Aku merasa telah belajar sesuatu yang berharga hari ini. Aku terlalu terburu-buru menilai orang lain dan situasi tanpa mencoba untuk lebih bijaksana dalam melihatnya." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang perlu dimaafkan, anak muda. Setiap orang belajar dari kesalahannya, dan kamu baru saja belajar sesuatu yang penting dalam hidup. Jangan terlalu cepat terbawa emosi dan ingatlah bahwa setiap situasi memiliki banyak sisi yang perlu dipertimbangkan." Pelajaran dari kisah ini.
Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kebijaksanaan dalam menghadapi situasi sehari-hari, terutama ketika kita merasa tidak puas atau marah terhadap sesuatu. Abu Nawas mengajarkan bahwa dalam hidup, kita seringkali terjebak dalam penilaian yang sempit hanya berdasarkan harga atau nilai materi. Namun, ada banyak hal yang lebih berharga dan tidak bisa dinilai dengan uang, seperti kebijaksanaan, pengalaman, dan cara pandang yang lebih luas. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan kita untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan atau menilai orang lain. Sebuah perasaan atau keputusan yang datang terlalu cepat seringkali dipengaruhi oleh emosi atau persepsi yang tidak objektif. Dengan belajar untuk berpikir lebih bijak, kita bisa melihat setiap situasi dari berbagai perspektif dan membuat keputusan yang lebih baik. Seperti dalam kisah ini, pemuda itu akhirnya menyadari bahwa kebijaksanaan tidak hanya datang dari pemahaman tentang barang atau uang, tetapi juga dari kemampuan untuk merenung dan melihat dunia dengan hati yang lapang. Kisah keberanian lainnya yaitu Abu Nawas saat seringkali memberikan sindiran kepada para pemimpin atau pejabat. Kisah Abu Nawas dan Raja yang terlalu serius. Abu Nawas kocak seringkali memberikan sindiran kepada para pemimpin atau pejabat yang terlalu serius atau sombong, dengan cara yang lucu dan cerdas. Pada suatu hari di kerajaan Baghdad, Khalifah Harun al-Rasyid memutuskan untuk mengadakan sebuah pertemuan besar dengan para pejabat dan penasihat kerajaan. Di antara mereka yang hadir, ada seorang raja muda dari sebuah wilayah tetangga yang sangat serius dan penuh dengan kebanggaan. Raja muda ini, yang dikenal dengan nama Raja Zaid, terkenal karena kebijaksanaannya, tetapi juga karena kepribadiannya yang keras dan terlalu serius. Ia selalu berbicara dengan nada tinggi dan merasa bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan ketegasan yang mutlak. Pada saat pertemuan dimulai, Raja Zaid duduk di tengah-tengah ruangan dengan wajah yang penuh ketegangan. Tidak ada sedikit pun senyuman di wajahnya, hanya ekspresi serius yang mencerminkan kekuatan dan kewibawaan. Semua orang di ruangan itu merasa canggung, termasuk para pejabat yang hadir. Namun, di tengah suasana yang tegang dan penuh formalitas, Abu Nawas, yang terkenal dengan kelucuannya, memasuki ruangan dengan langkah santai. Ia tampak tidak terburu-buru dan menyapa orang-orang dengan senyum lebar dan sapaan ramah. Ketika ia melihat Raja Zaid yang duduk di tempat kehormatan, Abu Nawas langsung tersenyum dan berkata dengan suara keras, "Wahai Raja Zaid, apakah dunia ini sedang menuju kiamat? Mengapa wajahmu seolah tak pernah tersenyum? Semua orang di sini terlihat cemas, sementara kamu malah lebih mirip batu daripada manusia." Semua orang di ruangan itu terkejut dengan ucapan Abu Nawas, apalagi Raja Zaid. Wajah raja itu berubah sedikit merah karena malu, namun ia berusaha tetap terlihat serius. Ia menganggap bahwa Abu Nawas hanya berusaha membuatnya tampak tidak penting. Dengan penuh ketegasan, Raja Zaid membalas, "Abu Nawas, aku adalah seorang raja yang memimpin dengan kewibawaan. Aku tidak punya waktu untuk bergurau atau tertawa. Tugas seorang pemimpin adalah memikirkan kesejahteraan rakyat, bukan untuk berbicara tentang hal-hal yang tidak penting." Abu Nawas mengangguk, seolah-olah ia mengerti, dan berkata, "Tentu, Tuan Raja. Memimpin itu memang penting, dan saya menghargai tanggung jawabmu. Namun, terkadang seorang pemimpin yang terlalu serius justru bisa membuat rakyatnya merasa tertekan. Pemimpin yang tidak bisa tertawa, bagaimana bisa membuat orang lain merasa nyaman untuk berada di bawah kepemimpinannya?" Raja Zaid semakin tidak senang dengan sindiran Abu Nawas. Ia mengangkat tangannya dan berkata, "Abu Nawas, apakah kamu akan mengajarkan aku cara memimpin? Aku memerintah dengan adil dan bijaksana, dan aku tidak membutuhkan lelucon untuk menjalankan kerajaan." Mendengar perkataan itu, Abu Nawas tidak marah, sebaliknya ia tersenyum dan dengan tenang berkata, "Tentu saja, Raja Zaid. Saya tidak berniat mengajarkanmu cara memimpin, tetapi izinkan saya memberi sebuah contoh kecil. Jika seorang pemimpin tidak bisa tertawa bersama rakyatnya, bagaimana dia bisa mengerti perasaan mereka? Memang, memimpin dengan kebijaksanaan adalah hal yang mulia, tetapi memimpin dengan hati yang terbuka dan senyum yang tulus akan menciptakan ikatan yang lebih kuat antara seorang raja dan rakyatnya." Khalifah Harun al-Rasyid, yang menyaksikan perbincangan ini, merasa tertarik dan memutuskan untuk ikut berbicara. "Abu Nawas," katanya, "apa yang kamu katakan itu benar. Tetapi apakah kamu punya contoh yang bisa menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya humor dalam kepemimpinan?" Abu Nawas dengan cepat menjawab, "Tentu, Khalifah. Ini contoh sederhana, Raja Zaid. Jika kamu berjalan di tengah-tengah pasar dan melihat seorang pedagang menjual buah-buahan dengan harga yang tinggi, dan kamu merasa bahwa harga itu tidak adil, apa yang akan kamu lakukan?" Raja Zaid berpikir sejenak dan menjawab,
Aku akan menegur pedagang itu dan memberinya pelajaran tentang keadilan harga. Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Bagus, Raja." Tetapi bagaimana jika pedagang itu hanya tertawa dan berkata, "Oh, Raja yang bijaksana, harga buah ini mungkin tinggi, tetapi senyum yang saya berikan untukmu adalah gratis?" Maka kamu akan tersenyum, bukan? Kamu mungkin tidak akan menegurnya lagi, karena dia sudah membuatmu tersenyum dengan cara yang tidak kamu duga. Humor itu adalah senjata yang kuat, Raja. Kadang-kadang, sebuah tawa bisa menyelesaikan masalah lebih cepat daripada kata-kata yang keras. Raja Zaid terdiam, merenung sejenak. Ia akhirnya mulai memahami maksud dari perkataan Abu Nawas. "Mungkin kamu benar, Abu Nawas," jawab Raja Zaid dengan lembut. "Aku terlalu banyak berpikir tentang kekuatan dan kewibawaan, dan lupa bahwa senyum dan tawa juga bisa menjadi tanda kekuatan seorang pemimpin." Abu Nawas menjawab dengan ceria, "Sebenarnya, Tuan Raja, seorang pemimpin yang hebat adalah mereka yang bisa mengendalikan tawa dan kebijaksanaan dengan bijaksana. Orang yang bisa membuat rakyatnya tertawa bukan berarti lemah, tetapi justru menunjukkan bahwa mereka punya hati yang besar dan mampu memahami situasi dengan lebih dalam." Semua yang hadir di pertemuan itu mulai tertawa, bahkan Raja Zaid sendiri akhirnya tersenyum kecil. Hari itu, Abu Nawas tidak hanya membuat semua orang tertawa, tetapi juga mengajarkan sebuah pelajaran penting tentang kepemimpinan, bahwa humor dan ketegasan bisa berjalan berdampingan, dan pemimpin yang mampu tertawa bersama rakyatnya akan lebih dekat dengan mereka. Pelajaran dari kisah ini. Kisah ini mengajarkan kita bahwa humor memiliki peran penting dalam kepemimpinan. Kadang-kadang, pemimpin yang terlalu serius atau terlalu terfokus pada kewibawaan justru bisa kehilangan ikatan dengan rakyatnya. Tawa dan senyuman adalah tanda dari kekuatan hati yang mampu melihat kehidupan dengan ringan dan bijaksana. Pemimpin yang dapat menggunakan humor untuk mencairkan suasana dan meredakan ketegangan akan lebih dihormati dan dicintai oleh rakyatnya. Abu Nawas, dengan kecerdikannya, tidak hanya berhasil membuat Raja Zaid merenung tentang gaya kepemimpinannya, tetapi juga mengingatkan kita bahwa kepemimpinan yang bijaksana tidak hanya mengandalkan kekuatan atau ketegasan, tetapi juga kemampuan untuk melihat sisi manusiawi dalam setiap situasi, dan tertawa bersama orang-orang yang dipimpin. Kisah Abu Nawas dan penjual atau pedagang yang mengkritik kebijakan ekonomi atau sosial. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar yang ramai. Pasar tersebut penuh dengan berbagai pedagang yang menawarkan dagangannya, mulai dari buah-buahan segar, rempah-rempah harum, hingga barang-barang berharga lainnya. Suasana pasar yang sibuk ini selalu memikat Abu Nawas, karena di sini banyak cerita dan kelucuan yang dapat diambil sebagai bahan untuknya berbicara dan berhumor. Di tengah keramaian itu, ia melihat seorang pedagang yang tengah menawarkan barang dagangannya dengan keras, dengan suara yang lantang dan penuh semangat. Pedagang itu menjual kurma, dan tampaknya ia cukup sukses dalam bisnisnya. Namun, Abu Nawas mendekat dan mulai berbicara dengan pedagang itu. "Assalamualaikum, wahai pedagang kurma," sapa Abu Nawas dengan suara ceria. "Waalaikumsalam, Tuan Abu Nawas," jawab pedagang itu dengan senyum, mengenali sang cendekiawan terkenal. "Bagaimana saya bisa melayani Tuan hari ini? Apakah Tuan ingin membeli beberapa kurma yang segar ini?" Abu Nawas menatap sekilas tumpukan kurma yang dijajakan dan berpura-pura berpikir. "Kurma yang segar, ya? Bagus sekali. Tapi saya rasa kurma ini hanya akan menjadi kenangan manis di mulut, bukan?" Pedagang itu sedikit bingung dan bertanya, "Apa maksud Tuan, Abu Nawas?" "Kurma ini sangat lezat dan bergizi, sangat cocok untuk dikonsumsi." Abu Nawas tersenyum, kemudian berkata, "Kurma itu memang lezat, dan saya tidak meragukan kualitasnya. Namun, saya perhatikan satu hal yang kurang, yaitu harga." Pedagang itu terkejut. "Harga? Apa maksud Tuan?" "Saya menjual kurma ini dengan harga yang wajar, sesuai dengan pasaran. Tak ada yang salah dengan harga saya." Abu Nawas memandangnya dengan wajah serius, namun dengan nada yang lebih ringan ia berkata, Saya hanya ingin mengingatkan Tuan bahwa harga yang wajar tidak selalu berarti harga yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Harga yang terlalu tinggi bisa membuat orang kesulitan membeli barang yang seharusnya bisa mereka nikmati." Pedagang itu mulai merasa sedikit risih dengan kritik Abu Nawas, namun ia berusaha tetap tenang. "Begitu ya, Tuan Abu Nawas. Tetapi, saya juga harus mencari untung untuk kehidupan saya, bukan? Kurma ini saya beli dengan harga yang cukup tinggi dari petani, jadi saya harus menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pula." Abu Nawas mengangguk pelan dan tersenyum.
Benar, Tuan. Semua orang harus mencari nafkah. Tapi, apakah Tuan tahu bahwa banyak orang di pasar ini yang ingin membeli kurma, tetapi tidak mampu karena harga yang terlalu tinggi? Saya yakin jika harga ini sedikit lebih terjangkau, lebih banyak orang yang bisa membeli dan itu akan mendatangkan lebih banyak keuntungan dalam jangka panjang. Pedagang itu berpikir sejenak. Mungkin ada benarnya juga kata Tuan. Tapi, saya khawatir kalau saya menurunkan harga, saya tidak akan cukup mendapatkan keuntungan. Abu Nawas mendekat dan berbisik dengan suara rendah. Tuan, jika Anda menurunkan harga sedikit, saya jamin lebih banyak orang akan membeli kurma Anda. Dan Anda akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena lebih banyak orang yang datang ke sini. Ingatlah, keuntungan bukan hanya dihitung dengan angka-angka besar, tetapi dengan bagaimana Anda bisa memberikan nilai lebih kepada orang-orang. Pedagang itu terdiam sejenak, kemudian ia mulai merenung dengan serius. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan berkata, Tuan Abu Nawas, saya pikir Anda benar. Saya mungkin terlalu terpaku pada harga yang tinggi. Saya akan mencoba menurunkan harga sedikit, dan berharap bisa menjual lebih banyak kurma. Abu Nawas tertawa kecil. Lihat, Tuan, dunia ini memang penuh dengan kebijaksanaan yang sederhana. Tidak perlu terlalu rumit. Hanya dengan sedikit perubahan, Anda bisa meraih lebih banyak keuntungan dan memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Pedagang itu mengangguk dengan penuh pemahaman. Terima kasih, Tuan Abu Nawas, atas nasihat bijaksananya. Saya akan mencoba untuk berpikir lebih jauh tentang harga dan manfaatnya bagi orang lain. Abu Nawas melanjutkan langkahnya, sambil berkata, ingat, Tuan, bukan hanya pedagang yang mencari untung. Rakyat juga mencari hidup yang lebih baik. Jadi, kalau bisa memberikan sedikit lebih untuk mereka, kenapa tidak? Kisah ini mengajarkan kita pentingnya kesadaran sosial dalam perdagangan dan ekonomi. Abu Nawas, melalui humor dan kelucuannya, menyampaikan sebuah pelajaran penting. Keuntungan tidak hanya diukur dengan harga yang tinggi, tetapi juga dengan sejauh mana kita bisa memberikan nilai lebih kepada orang lain. Dalam dunia yang serba materialistis, terkadang kita lupa bahwa keuntungan jangka panjang datang ketika kita bisa beradaptasi dengan kebutuhan orang banyak dan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Melalui kisah ini, kita juga belajar bahwa perubahan kecil yang dilakukan dengan bijaksana dapat membawa dampak besar, baik bagi pedagang itu sendiri maupun masyarakat secara keseluruhan. Sebagai seorang pemimpin, pedagang, atau individu dalam masyarakat, kita seharusnya selalu mengingat bahwa kesejahteraan bersama adalah yang utama. Kisah cerdas dan humoris Abu Nawas dan temannya. Suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon rindang di halaman rumahnya. Angin sepai-sepai menyejukkan udara, dan aroma wangi dari bunga-bunga yang tumbuh di sekitar rumah menambah ketenangan suasana. Tiba-tiba, seorang temannya yang bernama Harun, seorang pedagang yang suka berbicara panjang lebar, datang menghampiri dengan wajah serius, meskipun ia selalu tampak sedikit cemas setiap kali berbicara dengan Abu Nawas. Selamat pagi, Abu Nawas, sapa Harun, sambil duduk di sebelahnya. Selamat pagi, teman baikku, Harun. Apa kabar? Tanya Abu Nawas dengan senyuman lebar. Sudah tahu kalau temannya ini pasti membawa cerita panjang. Ah, kabarku baik-baik saja, jawab Harun dengan gelisah. Tapi, ada hal yang mengganggu pikiranku akhir-akhir ini. Abu Nawas mengangkat alisnya. Oh, apa itu, temanku? Apakah engkau kehilangan uang di pasar, atau barang daganganmu rusak? Harun menggelengkan kepala. Bukan itu, Abu Nawas. Tetapi, aku merasa hidupku seperti tidak ada artinya. Aku bekerja keras setiap hari, menjual barang, berbisnis, tetapi aku merasa tidak puas. Sepertinya aku tidak pernah mencapai apa-apa yang benar-benar berharga. Abu Nawas tertawa kecil. Oh, Harun, itu masalah besar sekali. Tetapi jangan khawatir, banyak orang seperti dirimu yang merasa tidak puas meski sudah bekerja keras. Harun mendesah. Aku ingin tahu, Abu Nawas, bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan yang sejati? Aku ingin hidup yang lebih bermakna, tetapi aku tidak tahu bagaimana mencapainya. Abu Nawas berpikir sejenak, kemudian berkata dengan nada serius, baiklah, Harun. Aku akan memberitahu sebuah rahasia. Kamu tahu, kebahagiaan sejati tidak datang dari banyaknya uang atau keberhasilan di dunia ini. Kebahagiaan datang ketika kita bisa merasa puas dengan apa yang kita miliki, dan lebih penting lagi, ketika kita bisa menertawakan hidup ini.
Harun menatap Abu Nawas dengan bingung. Menertawakan hidup ini? Apa maksudmu? Abu Nawas menggelengkan kepala. Lihat, teman. Hidup ini penuh dengan kesulitan dan cobaan. Kita bisa menghadapinya dengan serius, atau kita bisa menertawakannya. Yang penting adalah bagaimana kita memandang masalah tersebut. Kamu boleh bekerja keras, tetapi jangan lupa untuk tertawa dan menikmati hidup. Harun sedikit ragu. Tertawa? Tetapi bagaimana bisa aku tertawa ketika banyak masalah yang harus aku hadapi? Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Cobalah sekali-sekali. Jika kamu terus berpikir masalahmu terlalu berat, kamu akan merasa tertekan. Tetapi jika kamu bisa menertawakannya, kamu akan merasa lebih ringan. Harun masih tidak sepenuhnya yakin. Tapi, Abu Nawas, aku merasa hidup ini sangat serius dan penuh tantangan. Abu Nawas tersenyum. Nah, itulah yang membuat hidup ini menarik. Kita semua menghadapi tantangan, tetapi kita bisa memilih bagaimana cara kita meresponsnya. Kalau kamu merasa semuanya terlalu berat, kenapa tidak membuatnya sedikit lebih ringan dengan humor? Harun berpikir beberapa saat, kemudian tertawa pelan. Mungkin kamu benar, Abu Nawas. Aku terlalu serius memandang hidup ini. Abu Nawas bangkit dan meraih sebuah batu kecil dari tanah di dekatnya. Lihat ini, Harun, katanya sambil menunjukkan batu itu. Batu ini tidak punya masalah. Ia hanya duduk di sini tanpa khawatir tentang apapun. Kenapa kita tidak bisa seperti batu ini? Tenang, santai, dan menikmati hidup. Harun tertawa. Kamu benar, Abu Nawas. Aku terlalu sering merumitkan hidupku. Aku akan mulai belajar untuk tidak terlalu serius dan mulai menertawakan hidup ini. Abu Nawas tersenyum lebar. Bagus. Ingat, teman, hidup ini tidak terlalu rumit. Kadang-kadang kita hanya perlu mengambil langkah mundur dan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Kisah ini mengajarkan kita bahwa terkadang kita terlalu terjebak dalam pemikiran yang rumit dan serius tentang hidup. Kita terlalu fokus pada masalah dan kesulitan yang ada di sekitar kita. Abu Nawas mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa menerima hidup dengan segala tantangannya dan mampu melihatnya dengan humor. Ketika kita bisa menertawakan masalah dan tidak terlalu membebani diri kita dengan kesulitan, hidup akan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Hidup bukan hanya tentang berjuang dan bekerja keras, tetapi juga tentang menikmati setiap momen dan menghargai setiap pengalaman, baik yang mudah maupun yang sulit. Seperti yang dikatakan Abu Nawas, terkadang kita hanya perlu sedikit humor untuk mengubah perspektif kita tentang kehidupan. Kisah kecerdasan dan kelucuan Abu Nawas saat dihadapkan ke pengadilan karena berbagai tuduhan. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan di pasar ketika seorang penjaga kota datang menghampirinya dengan wajah serius. Abu Nawas, ada perintah dari Khalifah untukmu. Kamu akan dihadapkan ke pengadilan besok pagi, kata penjaga itu. Abu Nawas terkejut, tetapi ia tidak terlihat panik. Justru dengan tenang, ia berkata, "Oh, begitu ya? Baiklah, aku akan datang." Hari berikutnya, Abu Nawas pun hadir di pengadilan, yang dipenuhi orang-orang yang penasaran ingin menyaksikan bagaimana sang cendekiawan yang terkenal dengan kelucuannya ini akan menghadapi hakim yang terkenal tegas. Di ruang pengadilan, tampak sang hakim, seorang pria yang terkenal karena ketegasannya dalam memberikan hukuman kepada siapa saja yang dianggap melanggar hukum. Hakim menatap Abu Nawas dengan serius. "Abu Nawas," kata hakim, "kamu dihadapkan ke pengadilan atas tuduhan menghasut dan merusak tatanan sosial dengan kelakuanmu yang tidak patut. Apa yang dapat kamu katakan untuk membela dirimu?" Abu Nawas berdiri dengan santai, menghadap hakim dengan wajah serius, meskipun sebenarnya ia tengah merasa geli dengan suasana tersebut. "Tuan Hakim," jawabnya, "saya datang ke sini dengan penuh rasa hormat, dan saya hanya ingin mengatakan satu hal. Jika kelakuan saya telah merusak tatanan sosial, maka saya hanya mengikuti tatanan yang sudah ada. Bukankah kita semua hidup di dunia yang penuh dengan aturan dan hukum yang kadang tidak masuk akal?" Sang hakim mengerutkan kening. "Apa maksudmu dengan tidak masuk akal?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Tuan Hakim, misalnya saja, mengapa saya harus dihukum hanya karena membuat orang tertawa? Bukankah tawa adalah obat bagi hati yang terluka? Bukankah setiap orang berhak untuk tertawa dan menikmati hidup mereka? Lalu, mengapa saya yang hanya ingin membuat orang tersenyum harus dianggap merusak tatanan sosial?" Hakim itu terlihat bingung, namun ia mencoba tetap tenang. "Tertawa memang baik,
tetapi tidak bisa sembarangan. Kamu melanggar banyak norma, Abu Nawas. Kelakuanmu yang lucu seringkali membuat orang-orang berpikir sejenak tentang hal-hal yang tidak seharusnya mereka pertanyakan. Abu Nawas memandang Hakim dan berkata dengan senyum jenaka, "Tuan Hakim, mungkin saya memang membuat orang berpikir, tetapi bukankah itu tugas saya sebagai seorang cendekiawan? Jika semua orang hanya mengikuti peraturan tanpa berpikir, dunia ini akan menjadi tempat yang sangat membosankan. Lagi pula, Anda sendiri tidak akan berada di sini kalau tidak ada yang pernah mempertanyakan norma-norma yang ada." Sang Hakim mulai merasa kesulitan dengan perdebatan ini, tetapi ia tidak ingin terlihat kalah di depan para pengunjung pengadilan. Namun, Abu Nawas, kamu tidak bisa menggunakan alasan ini untuk terus melakukan perbuatan yang tidak sopan. Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, "Saya setuju, Tuan Hakim. Namun, izinkan saya bertanya, apa yang lebih sopan? Membuat orang tertawa dan bahagia, atau membuat mereka tertekan dan takut? Bukankah tawa itu juga bentuk kebijaksanaan?" Hakim itu terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Abu Nawas. Meskipun ia merasa kesal, ia tidak bisa membantah bahwa ada benarnya dalam perkataan Abu Nawas. Setelah beberapa detik, Hakim itu memutuskan untuk mengalihkan arah pembicaraan. "Baiklah, jika demikian, apakah kamu bisa memberi contoh tindakanmu yang membuat orang tertawa tanpa merusak tatanan?" Abu Nawas berpikir sejenak, kemudian berkata, "Tentu, Tuan Hakim." Begini ceritanya. Abu Nawas pun melanjutkan dengan sebuah kisah lucu yang penuh sindiran tentang kehidupan di istana. Ia bercerita tentang seorang pejabat tinggi yang terlalu serius dan bagaimana Abu Nawas dengan cerdik berhasil membuat pejabat itu tertawa tanpa menyinggung martabatnya. Kisah ini membuat seluruh orang di ruang pengadilan tertawa terbahak-bahak, bahkan sang hakim yang biasanya terkenal tegas pun tak bisa menahan tawanya. Setelah beberapa lama, hakim berhenti tertawa dan memandang Abu Nawas dengan serius. "Kamu memang memiliki kecerdasan yang luar biasa, Abu Nawas. Namun, ingatlah bahwa hidup tidak hanya tentang tawa. Ada aturan dan hukum yang harus dihormati." Abu Nawas mengangguk. "Saya mengerti, Tuan Hakim. Namun, saya percaya bahwa hidup yang penuh tawa dan keceriaan adalah hidup yang lebih mudah dijalani. Dan yang lebih penting lagi, bukankah hukum itu seharusnya hadir untuk menciptakan kebahagiaan, bukan ketakutan?" Hakim terdiam lama, lalu ia memberi keputusan. "Baiklah, karena kamu berhasil menunjukkan bahwa tawa dan humor bukanlah sesuatu yang merusak tatanan, dan karena kamu juga menyampaikan pandanganmu dengan bijaksana, saya memutuskan untuk membebaskanmu dari segala tuduhan. Namun, ingatlah, Abu Nawas, untuk tetap menjaga batas-batas sopan santun dan tidak membuat orang merasa terhina." Abu Nawas tersenyum lebar dan membungkuk hormat. "Terima kasih, Tuan Hakim. Saya akan berusaha membuat dunia ini sedikit lebih ceria tanpa melupakan batas-batas kesopanan." Kisah ini mengajarkan kita bahwa humor dan kecerdasan tidak hanya digunakan untuk membuat orang tertawa, tetapi juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan moral yang dalam. Abu Nawas, meskipun dikenal dengan kelucuan dan kelancangannya, selalu memiliki kemampuan untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, dan melalui kecerdasannya, ia mampu mengubah situasi yang tampaknya sulit menjadi lebih ringan dan bijaksana. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa belajar dari Abu Nawas untuk tidak terlalu serius menghadapi setiap masalah. Terkadang, sedikit humor dan perspektif yang lebih ringan dapat membantu kita untuk melihat masalah dari sisi yang berbeda dan menemukan solusi yang lebih bijaksana. Namun, tentu saja, kita juga harus selalu mengingat untuk tidak melampaui batas dan tetap menjaga etika dan kesopanan dalam setiap tindakan kita. Kisah humor dan kelucuan selanjutnya yaitu tentang candaan Abu Nawas dengan pelayan. Abu Nawas sering menggoda dan bercanda dengan pelayannya, menunjukkan sisi kelucuan dan kejenakaan dalam hubungan sosial yang lebih rendah. Suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk di halaman rumahnya, menikmati secangkir teh sambil memandangi pemandangan taman yang hijau. Pelayan pribadinya, seorang pria muda yang sederhana dan rajin, sedang sibuk membersihkan halaman di dekatnya. Pelayan itu selalu melayani Abu Nawas dengan penuh dedikasi, meskipun ia tidak pernah tahu apa yang akan dilakukan oleh tuannya pada hari itu. Hari itu, Abu Nawas merasa sedikit usil. Ia ingin menguji kepintaran pelayannya dengan sedikit canda. Jadi, ia memanggil pelayannya yang sedang menyapu. "Ya, Amir," seru Abu Nawas dengan suara keras, "datanglah kemari, aku ingin berbicara denganmu." Pelayan itu segera menghampiri dengan wajah penuh rasa hormat. "Ada apa, Tuan?" tanyanya. Abu Nawas tersenyum nakal.
Aku ingin bertanya sesuatu yang sangat sulit. Aku ingin tahu, apakah kamu tahu apa yang paling ringan di dunia ini? Pelayan itu terdiam sejenak, berpikir keras. Ia tahu bahwa Abu Nawas sering mengajukan pertanyaan aneh yang tidak mudah dijawab. Dengan wajah serius, ia mencoba menjawab, apakah itu udara, Tuan? Karena udara begitu ringan dan tidak tampak? Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Oh, itu jawaban yang bagus, tetapi tidak tepat. Yang paling ringan di dunia ini adalah pikiranmu. Karena kamu bahkan tidak bisa memikirkan jawaban yang tepat. Pelayan itu merasa sedikit bingung, tetapi ia tersenyum tipis, tahu bahwa Abu Nawas seringkali bercanda dengan cara yang tidak biasa. Tuan, aku akan lebih berhati-hati dalam berpikir mulai sekarang, katanya sambil melanjutkan pekerjaannya. Namun, Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia memanggil pelayan itu lagi dan berkata, baiklah, Amir, sekarang aku ingin tahu apa yang paling berat di dunia ini. Pelayan itu kali ini berpikir lebih keras. Mungkin, Tuan, adalah batu besar atau emas, karena mereka sangat berat dan padat. Abu Nawas menggelengkan kepalanya. Tidak, itu juga salah. Yang paling berat di dunia ini adalah beban pikiranmu. Karena beban itu tak pernah berhenti mengganggu kamu. Kamu hanya khawatir tentang apa yang harus dilakukan besok dan tidak pernah hidup di saat ini. Pelayan itu tertegun mendengar jawaban Abu Nawas. Meskipun ini adalah salah satu lelucon khas Abu Nawas, ia merasa ada kebenaran dalam kata-katanya. Sambil tersenyum, pelayan itu berkata, Tuan, aku rasa kamu benar. Terkadang aku terlalu khawatir tentang masa depan dan melupakan apa yang ada di depan mataku sekarang. Abu Nawas menyadari bahwa pelayannya mulai merenung, jadi ia memutuskan untuk memberikan nasihat yang lebih bijaksana. Amir, ingatlah selalu bahwa hidup ini penuh dengan tawa dan canda, tetapi kita juga harus tahu kapan harus serius. Jangan biarkan beban hidup menghalangi kebahagiaanmu. Kadang-kadang, kita terlalu memikirkan hal-hal yang tidak penting dan lupa menikmati momen yang ada. Pelayan itu mengangguk, merasa terkesan dengan kebijaksanaan yang disampaikan Abu Nawas meskipun melalui candaannya. Terima kasih, Tuan. Aku akan mencoba untuk lebih menikmati hidup dan tidak terlalu khawatir. Sejak hari itu, pelayan Abu Nawas mulai melihat dunia dengan cara yang lebih ringan. Ia belajar untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan, dan lebih fokus pada kebahagiaan yang datang dari hal-hal sederhana, seperti bercanda dengan tuannya di pagi hari atau menikmati secangkir teh bersama di bawah sinar matahari. Kisah ini mengajarkan kita bahwa humor dan kelucuan bukan hanya cara untuk menghibur diri, tetapi juga bisa menjadi sarana untuk menyampaikan pesan yang dalam. Abu Nawas, dengan cara yang ringan dan penuh canda, mampu mengingatkan pelayannya tentang pentingnya hidup di saat ini dan tidak terbebani oleh kekhawatiran tentang masa depan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam kekhawatiran yang tidak perlu, memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Abu Nawas mengingatkan kita bahwa terkadang, kita harus belajar untuk melepaskan beban-beban itu dan menikmati hidup, meskipun dengan cara yang sederhana. Humor bisa menjadi alat yang efektif untuk membuka pikiran kita dan memberikan perspektif baru tentang cara kita menjalani hidup. Namun, seperti yang diajarkan dalam kisah ini, kita juga harus tahu kapan waktu untuk bercanda dan kapan waktu untuk serius. Kedua hal ini harus seimbang, agar hidup kita tetap harmonis. Kisah humor dan kelucuan selanjutnya yaitu tentang candaan Abu Nawas mengkritik obsesi masyarakat terhadap kekayaan dengan cara yang humoris. Pada suatu hari yang terik di kota Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar yang ramai. Orang-orang sibuk bertransaksi, pedagang berteriak menawarkan barang dagangannya, dan orang-orang berlalu lalang dengan berbagai macam kebutuhan. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatian Abu Nawas hari itu. Sekelompok orang yang berdiri di depan toko mewah, mata mereka berbinar-binar melihat tumpukan emas dan perhiasan yang dipajang di jendela. Beberapa dari mereka, yang terlihat berpenampilan sederhana, tampaknya tak bisa menahan godaan untuk membeli barang-barang mahal tersebut. Abu Nawas memperhatikan bahwa semakin banyak orang yang menghabiskan waktu mereka di depan toko-toko mewah itu, semakin terpesona mereka dengan apa yang mereka lihat. Begitu banyak orang yang terobsesi dengan kekayaan dan barang-barang materi, tanpa menyadari bahwa itu semua hanya sementara. Tiba-tiba, seorang pedagang kaya yang dikenal di kota, bernama Uthman, mendekati Abu Nawas. Uthman adalah seorang pria berumur yang selalu bangga dengan kekayaannya, dan dia sangat suka berbicara tentang seberapa banyak emas dan perhiasan yang dia miliki. Abu Nawas, seru Uthman dengan suara yang keras. Lihatlah kekayaan yang kumiliki. Berapa banyak orang yang ingin berada di posisiku, menginginkan emas dan perak, dan mengenakan pakaian mewah,
Dunia ini adalah milik orang-orang yang kaya sepertiku. Abu Nawas, yang terkenal dengan kecerdasannya dalam memberikan sindiran, memandang Uthman dengan senyum kecil. Oh, Uthman, kamu benar-benar beruntung memiliki kekayaan sebanyak itu. Aku rasa, dengan semua harta yang kamu miliki, pasti kehidupanmu penuh kebahagiaan, bukan? Uthman mengangguk dengan percaya diri. Tentu saja, Abu Nawas. Kekayaan adalah kunci kebahagiaan. Siapa yang bisa hidup bahagia tanpa harta? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, kebahagiaan, ya? Aku punya sebuah cerita untukmu. Uthman yang penasaran mempersilakan Abu Nawas untuk melanjutkan. Suatu ketika, Abu Nawas mulai bercerita, ada seorang raja yang sangat kaya. Dia memiliki istana yang megah, harta yang melimpah, dan seluruh dunia berada di bawah kekuasaannya. Namun, setiap malam dia tidur dengan perasaan gelisah, cemas tentang kehilangan harta-hartanya, atau orang-orang yang ingin merebut kekuasaannya. Suatu hari, sang raja memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh, untuk mencari kebahagiaan sejati. Uthman mendengarkan dengan penuh perhatian, penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Raja itu, lanjut Abu Nawas, pergi ke desa-desa yang jauh dari istana. Di sana, ia bertemu dengan seorang petani miskin yang hidup sederhana, namun selalu tersenyum dan tampak bahagia. Sang raja bertanya kepada petani itu, "Mengapa kamu tampak begitu bahagia, meskipun kamu tidak memiliki kekayaan atau harta?" Petani itu menjawab dengan tenang, "Aku memiliki kebahagiaan dalam setiap hari yang aku jalani, Tuan. Aku merasa cukup dengan apa yang aku miliki dan bersyukur atas apa yang diberikan kepadaku. Aku tidak mencari kebahagiaan di luar diriku, tetapi dalam diriku sendiri." Sang raja tertegun mendengar jawaban itu. Dia sadar bahwa meskipun dia memiliki segalanya, dia tidak merasa bahagia. Sedangkan petani miskin itu, yang tampaknya memiliki sedikit, justru merasa lebih kaya dan lebih bahagia. Abu Nawas menatap Uthman dengan tajam. Kekayaan memang penting, Uthman, tetapi kebahagiaan tidak datang dari berapa banyak emas yang kita miliki atau seberapa besar istana yang kita tinggali. Kebahagiaan datang dari dalam hati, dari rasa cukup dan bersyukur atas apa yang kita punya. Uthman terdiam, merenung. Dia melihat bahwa meskipun ia memiliki segalanya, ia tetap merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Sedangkan orang-orang yang hidup sederhana, seperti petani dalam cerita Abu Nawas, tampaknya memiliki lebih banyak kedamaian dan kebahagiaan. Abu Nawas melanjutkan dengan tawa ringan, "Jika kamu mencari kebahagiaan di pasar dan toko mewah, mungkin kamu akan menemukannya untuk sementara waktu. Tetapi kebahagiaan sejati, seperti yang kamu lihat dalam cerita ini, adalah kebahagiaan yang datang dari kepuasan hati, bukan dari barang-barang yang bisa kita beli." Uthman akhirnya tersenyum, merasa malu sekaligus tercerahkan oleh kata-kata Abu Nawas. "Kamu benar, Abu Nawas. Aku terlalu terfokus pada kekayaan dan seringkali lupa bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam." Abu Nawas menepuk bahu Uthman dengan penuh kasih sayang. Kekayaan bukanlah masalah, tetapi obsesi terhadap kekayaan itulah yang bisa menjadi masalah. Jangan biarkan harta menguasai hatimu. Nikmati apa yang kamu miliki dan bersyukurlah, karena itu adalah kunci kebahagiaan yang sebenarnya. Sejak saat itu, Uthman mulai mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Ia tidak lagi terobsesi dengan kekayaan yang bisa dibeli, tetapi mulai lebih fokus pada kebahagiaan yang datang dari hubungan dengan orang-orang di sekitarnya dan rasa syukur atas apa yang telah dimilikinya. Pelajaran dari kisah ini. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam jumlah uang atau harta yang kita miliki. Abu Nawas mengkritik materialisme dengan cara yang humoris dan cerdas, menunjukkan bahwa dalam kehidupan, kita seringkali terlalu fokus pada hal-hal luar yang bersifat sementara, dan lupa untuk mencari kedamaian dalam diri kita sendiri. Kekayaan memang bisa memberikan kenyamanan, tetapi kebahagiaan sejati datang dari rasa syukur dan kepuasan dengan apa yang kita punya, bukan dari apa yang kita kejar. Kisah konyol dan humor Abu Nawas saat minum air dari sungai. Suatu hari yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan santai di tepi sebuah sungai yang tenang. Di sebelahnya, seorang teman dekatnya, yang juga seorang pemikir bijak namun sedikit lebih terikat pada kesempurnaan, mengikuti langkahnya. Mereka berdua baru saja berkelana beberapa lama dan merasa sangat haus. Langit yang biru tanpa awan dan udara yang segar membuat perjalanan terasa menyenangkan, tetapi haus yang tiba-tiba datang membuat mereka merasa cemas. Temannya yang kebingungan melihat sungai yang jernih di depan mereka lalu berkata dengan penuh harap, "Lihat, Abu Nawas.
Sungai ini sangat jernih. Airnya pasti segar. Aku akan mengambil air dari sini. Abu Nawas hanya tersenyum dan melihat temannya dengan tatapan bijak. Mengapa kamu menunggu air yang jernih itu? Apa kamu yakin itu akan selalu ada? Tanyanya dengan lembut. Temannya terdiam sejenak, bingung dengan perkataan Abu Nawas. Apa maksudmu? Tanyanya. Abu Nawas menghela napas pelan, lalu berkata, kita hidup dengan harapan bahwa segala sesuatu akan selalu sempurna, seperti air yang jernih ini. Tapi kenyataannya, kita tidak selalu bisa menunggu kesempurnaan itu datang. Terkadang, kita harus menerima apa yang ada dan memanfaatkannya. Temannya menatap Abu Nawas dengan wajah bingung, tidak sepenuhnya memahami maksud dari kata-kata bijaknya. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Tanyanya, penasaran. Abu Nawas dengan tenang melangkah lebih dekat ke sungai dan mengambil secuil air dengan tangan telanjang. Ambil saja airnya, tidak perlu menunggu semuanya sempurna. Kadang, kita menunggu waktu yang tepat, kondisi yang ideal, tetapi itu seringkali tidak datang. Apa yang kita punya sekarang adalah kesempatan, dan itu yang harus kita manfaatkan, jelasnya. Temannya, meskipun masih merasa ragu, akhirnya mengikuti apa yang dilakukan Abu Nawas. Ia mengambil air dari sungai yang tampaknya tidak sepenuhnya jernih, namun ia menelan tegukan pertama dengan rasa penasaran. Tidak ada rasa kotor atau tidak enak, justru air itu terasa sangat segar dan menenangkan. Setelah meminum beberapa teguk, ia menoleh pada Abu Nawas dengan wajah yang kini penuh pemahaman. Ini sangat segar, Abu Nawas. Kenapa aku merasa ragu padahal airnya baik-baik saja? Kata temannya, terkadang masih merasa malu akan keraguannya sendiri. Abu Nawas tersenyum dengan bijak. Lihat, kadang-kadang kita merasa perlu menunggu sampai segalanya sempurna atau sampai kita yakin semuanya jelas dan jernih. Tetapi dalam hidup, hal itu jarang terjadi. Kesempurnaan itu tidak akan datang dengan mudah. Yang penting adalah kita mengambil kesempatan yang ada di depan mata dan menjadikannya yang terbaik, meskipun tidak sesuai dengan harapan kita. Temannya merenung sejenak, lalu tersenyum. Aku mengerti sekarang, Abu Nawas. Terkadang kita harus berani menerima situasi yang ada dan memanfaatkannya sebaik mungkin, bukannya menunggu keadaan yang lebih baik. Abu Nawas mengangguk pelan dan berkata, betul sekali. Kehidupan ini seperti aliran sungai yang terus berjalan. Kita bisa berdiri di tepi dan menunggu air yang sempurna datang, atau kita bisa meminum air yang ada dan melanjutkan perjalanan dengan penuh keyakinan. Jangan biarkan ketidaksempurnaan menghentikan kita dari menikmati apa yang telah ada. Temannya yang kini merasa lebih bijaksana berterima kasih kepada Abu Nawas atas pelajaran yang berharga itu. Mereka melanjutkan perjalanan mereka menyusuri sungai, dengan rasa damai dan tenang, dan sebuah pelajaran hidup yang baru, bahwa tidak ada yang perlu ditunggu atau dicari dalam kesempurnaan, karena hidup itu sendiri adalah tentang memanfaatkan apa yang ada dan bergerak maju. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan, kita seringkali terjebak dalam pencarian kesempurnaan, baik dalam pekerjaan, hubungan, atau bahkan dalam diri kita sendiri. Namun, yang sebenarnya penting adalah mengambil peluang yang ada di hadapan kita dan menghadapinya dengan sikap yang positif dan penuh penerimaan. Kesempurnaan hanya akan menghalangi kita untuk menikmati proses dan hasil yang lebih baik. Kisah keberanian dan kecerdikan Abu Nawas menipu pencuri. Suatu malam yang gelap, Abu Nawas tengah terlelap dalam tiduran nyenyaknya. Rumahnya yang sederhana, namun nyaman, terasa sepi dan damai. Namun, tanpa sepengetahuan Abu Nawas, ada seseorang yang menyelinap masuk ke dalam rumahnya. Seorang pencuri yang berambisi menggasak barang-barang berharga. Ia melangkah perlahan, berusaha menghindari suara apapun agar tidak ketahuan. Pencuri itu meraba-raba barang-barang di sekitar ruang tamu, mencari apa yang dapat dia ambil. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah karpet tebal yang disangkanya mungkin terbuat dari bahan mahal. Ia mencabutnya, lalu menyusuri ruang lain. Ketika ia sampai di ruang tidur Abu Nawas, ia melihat berbagai benda kecil yang tampaknya berharga. Sebuah kalung emas tua, beberapa buku-buku antik, dan beberapa kain mahal. Pencuri itu mulai menyimpan barang-barang tersebut dalam kantongnya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Saat ia berusaha membuka lemari kayu di sudut kamar, ia mendengar suara tawa pelan dari tempat tidur. Abu Nawas, meskipun dalam kondisi setengah tidur, menyadari ada yang tidak beres. Dengan mata setengah terbuka, ia melihat sosok pencuri yang sedang menggeledah rumahnya. Namun, bukannya marah atau panik, Abu Nawas malah tersenyum lebar. "Pencuri, apa yang kamu cari?"
Tanya Abu Nawas dengan suara tenang dan santai. Pencuri yang terkejut dengan reaksi Abu Nawas, hampir menjatuhkan barang yang tengah dipegangnya. Apa yang kamu katakan? Kenapa kamu tidak marah? Ini adalah rumahmu, dan aku sedang mencuri. Kamu harusnya marah atau setidaknya berteriak. Abu Nawas tertawa kecil. Oh, aku tidak marah padamu. Bahkan aku merasa sedikit terhibur dengan keberanianmu, jawabnya sambil bangun dari tempat tidurnya. Kamu tahu, banyak orang yang menghabiskan waktu hidup mereka mengejar harta duniawi, dan seringkali mereka lupa bahwa itu semua bisa hilang begitu saja. Pencuri itu masih bingung. Tapi, ini barang-barang berharga. Apa kamu tidak peduli jika semuanya hilang? Abu Nawas tersenyum bijak. Aku tidak peduli dengan barang-barang itu. Mereka hanyalah benda yang bisa datang dan pergi. Apa yang sesungguhnya berharga bagiku adalah ketenangan hati dan kebijaksanaan. Apa yang kamu ambil mungkin akan memberimu sedikit kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu tidak akan bertahan lama. Setelah kamu mendapatkan semua itu, apakah kamu merasa puas? Apakah kamu merasa damai? Pencuri terdiam. Abu Nawas melanjutkan, aku mungkin tidak memiliki banyak uang atau kekayaan, tetapi aku selalu berusaha menjaga kedamaian hati. Barang-barang itu tidak akan memberimu kebahagiaan yang abadi, karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri. Jadi, apa yang kamu cari sebenarnya? Pencuri itu mulai merasa terhenti oleh kata-kata Abu Nawas. Ia merenung sejenak, menyadari bahwa apa yang dikejarnya selama ini, harta dan kekayaan, tidak akan memberikan kedamaian batin yang sejati. Ia menatap Abu Nawas dan, dengan ragu-ragu, akhirnya meletakkan semua barang yang ia curi kembali ke tempat semula. Maafkan aku, Abu Nawas, ujar pencuri itu dengan suara pelan. Aku tidak tahu apa yang telah aku cari selama ini. Aku akan pergi dan berusaha mencari cara lain untuk hidup. Abu Nawas tersenyum dan berkata, tidak ada yang perlu dimaafkan. Semua orang bisa belajar dari kesalahan mereka. Semoga kamu menemukan kedamaian dalam hidupmu. Pencuri itu mengangguk, lalu keluar dari rumah Abu Nawas dengan langkah ringan. Ia merasa bahwa dia telah belajar sesuatu yang lebih berharga daripada semua harta yang bisa ia ambil, bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam barang-barang duniawi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini, baik itu harta, barang berharga, atau kemewahan, adalah sementara dan bisa hilang kapan saja. Namun, kedamaian hati dan kebijaksanaan adalah hal-hal yang jauh lebih berharga dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Kisah humor dan kelucuan selanjutnya yaitu Abu Nawas dengan pertanyaan sulitnya. Suatu hari yang tenang di kota Baghdad, seorang ulama terkenal yang dihormati oleh banyak orang datang mengunjungi rumah Abu Nawas. Ulama tersebut dikenal dengan kecerdasan dan wibawanya, dan banyak orang yang datang kepadanya untuk mendapatkan jawaban atas berbagai pertanyaan sulit tentang agama, filsafat, dan kehidupan. Namun, hari itu, ulama tersebut ingin menguji kebijaksanaan Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasannya yang tak kalah tajam, tetapi lebih disukai karena pendekatannya yang humoris dan tidak konvensional dalam menyelesaikan masalah. Ulama itu duduk di depan Abu Nawas, memandangnya dengan serius dan berkata, Abu Nawas, aku punya sebuah pertanyaan yang sangat sulit. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menjawabnya dengan bijaksana. Abu Nawas, yang selalu siap dengan jawabannya yang cerdik dan lucu, hanya tersenyum dan menjawab, silakan, aku akan berusaha sebaik mungkin. Ulama itu menarik napas dalam-dalam, memastikan bahwa pertanyaannya akan cukup menantang, lalu bertanya, apa yang lebih kuat dari baja? Abu Nawas memandangnya dengan tatapan yang tenang, tidak terburu-buru memberikan jawaban. Dalam keheningan sejenak, ulama itu merasa yakin bahwa pertanyaannya pasti akan membuat Abu Nawas terdiam. Baja adalah benda yang sangat kuat, sangat kokoh, jadi apa yang bisa lebih kuat darinya, pikirnya dalam hati. Namun, Abu Nawas tidak terburu-buru menjawab. Dia memikirkan pertanyaan itu dengan seksama, seolah merenungkan lebih dalam dari sekadar kekuatan fisik baja. Semua orang di ruangan itu menunggu jawaban Abu Nawas dengan penuh harap. Setelah beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menjawab dengan suara lembut, yang lebih kuat dari baja adalah sebuah pertanyaan yang tak terjawab. Ulama tersebut terdiam sejenak, terkejut dengan jawaban yang sangat berbeda dari yang ia harapkan. Semua orang yang mendengarnya pun terlihat terheran-heran, tidak mengerti bagaimana Abu Nawas bisa memberikan jawaban yang begitu bijak namun sederhana. Ulama itu tersenyum, merasakan kedalaman jawaban tersebut. Bagaimana bisa sebuah pertanyaan yang tidak terjawab lebih kuat dari baja? Tanya ulama itu dengan penasaran.
Abu Nawas, dengan senyum tipis di wajahnya, menjelaskan, baja mungkin sangat kuat secara fisik, namun ada hal-hal dalam hidup yang lebih kuat daripada kekuatan material. Sebuah pertanyaan yang tak terjawab bisa mengganggu pikiran kita, menguasai hati dan akal kita, bahkan lebih lama daripada baja yang kita pegang. Pertanyaan yang sulit bisa mengubah cara kita melihat dunia dan membuat kita merenung sepanjang hidup kita. Kekuatan sesungguhnya bukan hanya tentang seberapa keras sesuatu itu, tetapi tentang seberapa dalam pengaruhnya terhadap pikiran dan jiwa kita. Ulama itu terkesima, tak mampu mengungkapkan kata-kata selain sebuah senyum kagum. Kau benar, Abu Nawas. Terkadang, kita terlalu terpaku pada kekuatan fisik dan materi, padahal kekuatan yang sesungguhnya datang dari pemahaman dan kebijaksanaan yang mendalam. Abu Nawas mengangguk, masih dengan senyumnya yang khas, dan melanjutkan, terkadang kita berpikir bahwa jawabannya adalah kunci untuk segala hal, padahal terkadang, mempertanyakan sesuatu dengan benar sudah cukup untuk membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam. Sebuah pertanyaan yang tepat bisa mengubah hidup seseorang, bahkan tanpa perlu ada jawaban konkret. Ulama itu menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Abu Nawas lebih dalam dari apa yang ia bayangkan sebelumnya. Meskipun pertanyaannya dirasa sangat sulit, Abu Nawas menunjukkan bahwa tidak semua hal dalam hidup membutuhkan jawaban langsung dan tegas. Terkadang, pertanyaan itu sendiri adalah kunci untuk membuka pemikiran yang lebih luas. Dengan penuh rasa hormat, ulama itu berkata, Abu Nawas, hari ini kau mengajarkan aku sebuah pelajaran yang sangat berharga. Terkadang, kita mencari jawaban tanpa menyadari bahwa pertanyaan itu sendiri sudah memberikan kita kebijaksanaan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa terkadang, kebijaksanaan sejati bukanlah tentang mencari jawaban yang pasti, melainkan tentang kemampuan kita untuk merenung, mempertanyakan, dan memahami bahwa tidak semua hal dalam hidup perlu dijawab dengan cara yang konvensional. Terkadang, kekuatan yang sebenarnya datang dari kemampuan untuk mempertanyakan dan mencari makna di balik setiap hal yang kita hadapi.